Kemarin kan waktu mata kuliah hukum ekonomi bisnis itu kan kita ada ngebahas tentang pembaruan lahirnya UU Cipta Kerja itu kan. Lo pada minat gak sih kita mau ngebahas materi ini? Boleh. Nah, terus gue mau nanya nih, ada yang ngerti gak sih tentang status Badan Hukum Perseroan itu tuh kayak gimana? Nah, kemarin tuh gue emang ada sempet nyimpen dan ngebaca juga sih, tapi sebelum gue ngejelasin soal status Badan Hukum Perseroan, di sini gue mau ngasih tahu kalau sebenarnya PT itu sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu udah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau Undang-Undang PT. Nah, salah satu yang diubah dalam Undang-Undang PT itu status Badan Hukum Perseroan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 4 Undang-Undang PT. Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan Badan Hukum Perseroan. Tapi ketentuan tersebut dalam Undang-Undang Cipta Kerja telah diubah berdasarkan pasal 109 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja. Perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran. Dalam ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja, status badan hukum PT dapat diperoleh setelah melakukan pendaftaran kepada Menteri. Nah, yang kedua juga itu yang diubah ada pengesampingan kewajiban PT atau harus didirikan oleh 2 orang atau lebih. Ya, di sini gue mau jelasin tentang modal dasar. Kemarin udah sempat nyatet sedikit. Menurut pasal 32 ayat 1 Undang-Undang PT memberikan batasan minimal modal dasar PT paling sedikit 50 juta. Ketentuan itu diubah dalam pasal 109 angka 3 Undang-Undang Cipta Kerja menyatakan bahwa PT wajib memiliki modal dasar perseroan dan besaran modal dasar perseroan tersebut ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan. Sehingga dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak memberikan batas minimal modal dasar pada PT sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PT. Yang kedua ada perseroan UMK dapat didirikan oleh 1 orang. Dalam ketentuan pasal 109 angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja terdapat pengkhususan bagi perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. UMK dapat mendirikan PT hanya dengan 1 orang saja. Pendirian tidak memerlukan anggaran besar, cukup pernyataan pendirian perseroan yang disahkan secara elektronik oleh Menteri Hukum dan HAM. Jadi guys, ada lanjutannya lagi. Jadi gue mau ngejelasin di sini ada perubahan pasal UU Cipta Kerja terhadap UU Koperasi. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 1992 tentang perkoperasian, yaitu pertama, syarat minimal jumlah pendirian dalam koperasi primer. Ketentuan pasal 6 Undang-Undang Perkoperasian diubah sehingga berbunyi yang pertama ada koperasi primer dibentuk paling sedikit 3 orang. Yang kedua ada koperasi sekunder dibentuk oleh paling sedikit 3 koperasi. Yang kedua ada penegasan mengenai sistem perwakilan dalam rapat anggota koperasi. Penyelenggaraan rapat anggota koperasi, namun hal itu dipertegas dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa ketentuan pasal 22 Undang-Undang Perkoperasian diubah sehingga berbunyi. Yang pertama ada rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Yang kedua ada rapat anggota dihadiri oleh anggota. Yang ketiga ada kehadiran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dilakukan melalui perwakilan. Dan yang keempat ada ketentuan mengenai rapat anggota diatur dalam anggaran dasar atau rumah tangga. Yang ketiga, lanjutannya ada koperasi dapat melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah. Pengaturan mengenai pengelolaan koperasi berdasarkan prinsip syariah sudah diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1. Dalam Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja menyebutkan bahwa ketentuan pasal 43 Undang-Undang Perkoperasian diubah sehingga berbunyi yang pertama ada usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Yang kedua, kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi. Yang ketiga, ada koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat. Yang keempat, ada koperasi dapat melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah. Nah, gue mau lanjut nih. Substansi peraturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja itu tuh udah ada perubahan, guys. Jadi salah satu perubahan signifikannya itu tuh peningkatan dalam batas kepemilikan
saham asing dalam beberapa sektor tertentu. Terus Undang-Undang Cipta Kerja ini memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menentukan sektor-sektor tertentu yang akan mengizinkan kepemilikan saham asing hingga 100%. Nah, hal ini dapat berdampak besar pada sektor-sektor yang terlibat. Gitu. Gitu. Gue juga mau nambah materi dong. Gua Boleh? di sini mau ngejelasin soal perseroan perorangan. Nah, jadi ternyata perseroan perorangan itu dia tuh berbadan hukum. Jadi PT Perorangan adalah badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Nah, jadi walaupun cuma satu orang pendirinya, PT Perorangan itu tetap berstatus hukum yang ditegaskan di pasal 1 PP nomor 8 tahun 2021. Nah, pasal PP nomor 8 tahun 2021 ini juga menentukan bahwa kriteria modal mikro adalah usaha dengan modal di bawah 1 miliar dan usaha kecil dengan modal antara 1 miliar sampai dengan 5 miliar. Terus di sini juga gue mau ngejelasin soal persyaratan pendirian perseroan perorangan. Jadi persyaratan perseroan terbatas disebut sebagai persero adalah badan hukum yang didirikan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan kecil. Membuat surat pernyataan pendirian sesuai dengan format yang ada dalam lampiran PP nomor 8 tahun 2021 PP tentang modal UMK. Yang selanjutnya perseroan perorangan didirikan hanya oleh satu orang. Perseroan perorangan wajib memiliki modal dasar dan modal disetor. Sama seperti perseroan terbatas, ketentuan modal disetor yaitu minimal 25% dari modal dasar yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Perseroan perorangan didirikan oleh WNI dengan mengisi pernyataan pendirian dalam bahasa Indonesia. WNI sebagaimana dimaksud harus memenuhi syarat yaitu harus berusia paling rendah 17 tahun dan cakap secara hukum. Terus juga sesuai Undang-Undang Cipta Kerja pasal 153E, pendirian PT Perorangan hanya bisa dilakukan oleh satu orang satu kali dalam setahun. Tapi yang belum gue paham itu soal proses pendirian sama syarat pendirian. Kira-kira ada nggak sih yang bisa ngejelasin? Gue bisa ngejelasin kok. Tentang proses pendirian PT Perorangan itu tuh didirikan oleh satu orang, termasuk pemegang saham dan direktur, nggak ada komisaris. Nah, yang kedua itu tuh memiliki kegiatan usaha mikro dan kecil. Yang ketiga, pendiri membuat surat pernyataan pendirian atau tanpa akte notaris. Yang selanjutnya itu pendaftaran secara elektronik perseroan. Nah, yang terakhir itu tuh pengurusan NIB dan NPWP. Terus yang ketiga terus ada syarat pendirian perseorangan perorangan. Itu tuh harus ada KTP sendiri, terus ada NPWP, terus alamat perseorangan perorangan dan juga surat pernyataan pendirian perseroan perorangan gitu. Jadi gitu ya. Udah lumayan jelas ya. Udah, iya.